saya ada 3 ciri besar pesantren yang bisa disebut terlibat dengan jaringan teroris. Ciri pertama adalah takfiri. Ciri kedua adalah anti-NKRI. Ciri ketiga, pesantren yang terlibat dengan jaringan terorisme seperti yang disebutkan oleh Ketua BNPT tadi. Ciri pertama, takfiri merupakan ekspresi ideologi teror yang mudah mengkafirkan. Jangankan yang beda agama, yang seagama, yang seiman saja bisa dikafirkan dengan tuduhan macam-macam. Pelaku musyrik, bid'ah dolalah, antek togut, dan lain sebagainya. Ideologi takfiri muncul umumnya dari paham Salafi Wahabi, yang kemudian berkembang menjadi Salafi Jihadi, tapi lebih tepatnya Salafi Irhabi, Salafi yang pro-terorisme. Mayoritas pesantren yang ada di Indonesia tidak berafiliasi kepada paham Salafi Wahabi, bahkan menentangnya. Pesantren-pesantren yang berafiliasi pada ormas-ormas Islam yang sudah berdiri sebelum Republik ini ada, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, Matla'ul Anwar, dan seterusnya, tidak berafiliasi pada Salafi Wahabi, tapi pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu ciri utama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatiyah, moderat, di tengah-tengah, tidak ekstrim, la ifrata wala tafrid. Sebaliknya, yang mudah mengkafirkan, ciri utamanya adalah pandangan dan sikap ekstrim, at-tatarruf. Ciri kedua, mereka anti NKRI yang merupakan ekspresi politik mereka. Mereka mengkafirkan UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta memaksa ingin mendirikan negara khilafah atau negara Islam versi mereka. Dan mereka pun menuduh pemerintah RI sebagai togut yang wajib diperangi dan dimusnahkan. Cirinya dimulai tidak mau hormat pada bendera merah putih, menyebut demokrasi sebagai sistem kafir, menuduh UUD 45 dan Pancasila sebagai hukum jahiliyah, dan togut yang wajib ditolak dan dihancurkan. Ciri ketiga adalah mereka pesantren yang terlibat dengan jaringan dan kelompok teror, baik yang disebut dengan JI, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, JAD, Jamaah Ansarud Daulah, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, atau JAK, Jamaah Ansor Khilafah. Melalui tokoh dan pengajarnya sudah mengamini ideologi teror dan berbaiat, dan sudah menyiapkan i'dad, latihan militer untuk aksi teror. Sebagai alumni pesantren dan lahir dari rahim pesantren, serta dibesarkan, dididik, dan dibentuk oleh pesantren, saya bersaksi, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mencintai NKRI dan tidak mengkafirkan yang lain. Serta tidak ada latihan-latihan militer sebagai makar pada pemerintah yang sah. Hal ini juga menjadi kesaksian sejarah. Tokoh-tokoh umat Islam yang ikut terlibat mendirikan republik ini, bersama tokoh-tokoh lintas agama, suku, dan ideologi saat itu, berasal dari tokoh-tokoh pesantren. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, dan masih banyak lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Ulama-ulama pesantren ikut melahirkan Republik Indonesia ini. Republik Indonesia adalah anak sah dan anak kandung dari dunia pesantren, maka tak perlu mempertanyakan soal cinta, karena tak pernah ada sanksi cinta orang tua pada anaknya sendiri. Pesantren-pesantren yang terlibat jaringan terorisme sebenarnya tidak layak disebut pesantren. Ibarat uang palsu yang tidak layak disebut uang, apalagi bernilai seperti uang. Lebih layak disebut serigala berbulu domba. Mereka sedang memanfaatkan dan mengelabui serta menipu umat Islam dengan mengatasnamakan pesantren, tapi sedang mencari korban-korban yang bisa dicuci otaknya, diseret, dikelabui, dan ditipu untuk menjadi calon-calon teroris dan pelaku bom bunuh diri.